Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sidang tarawih rahimakumullah, dengan tiada terasa kita malam ini sudah memasuki malam yang ke-21. Bagi kita orang-orang yang beriman, masih teringat kita sejak awal puasa bertubi-tubi khatib penceramah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kewajiban dan keutamaan ibadah puasa, sehingga kita menyambut bulan Ramadan itu, bulan Ramadan puasa, dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan kesungguhan, sehingga yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya pada waktu yang lalu. Sehingga sampai diibaratkan orang yang berpuasa itu pada hari rayanya nanti dia akan mengakhiri ibadah puasanya itu kayamu waladatu umum, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, artinya suci, bersih dari dosa dan noda. Oleh sebab itu, maka ibadah puasa siam Ramadan itu dengan sungguh-sungguh dia laksanakan, mengisi waktu-waktu ibadah itu. Di sela-sela kita mencari penghidupan, keseharian kita, di sela-sela itu kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan itu dengan tadarus, dengan zikir, dan tidak lupa kita selalu mendengungkan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ceramah ini saya kira kalau tarawih itu kultum namanya ya, bukan ceramah. Kalau ceramah mungkin bisa 20 menit, 30 menit, tapi kalau kultum cukup 7 menit. Kalau cukup 7 menit, kita sebagai seorang muslim ada yang diistilahkan dengan namanya doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu kita bermunajah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kesuksesan hidup itu hanya dilandasi dengan berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat, dan dijauhkan Allah dari api neraka. Sesuai dengan zikir kita, keseharian kita di bulan Ramadan.
tatkala kita senantiasa mendengungkan doa asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bermunajat pada Allah, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Itu doa yang senantiasa kita harapkan pada Allah SWT. Doa itu tidak cukup hanya didengungkan, dimunajahkan kepada Allah, tetapi harus kita iringi dengan amal-amal soleh kita, dengan amal-amal ibadah kita. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita, di mana Nabi SAW bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Kalau kita ini bermunajah berharap surga Allah, maka surga itu juga berharap, merindukan kepada 3 macam manusia dalam hidup ini. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang mendekatkan dirinya dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Tidak sekedar membaca, tetapi menjiwai isi Al-Quran itu. Dalam hadis Nabi SAW nyatakan, man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah wa man talaha kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa membaca, mendengar, hanya mendengar saja, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanah mudha'afah. Dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah, hanya mendengar saja. Wa man talaha kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Dan barang siapa membacanya Al-Quran, maka dia akan dihiasi dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikenal di hari kemudian nanti, orang-orang yang membaca Al-Quran itu mukanya bersinar. Dilihat dari mukanya itu kelihatan, oh ini talaha, orang yang membaca Al-Quran. Oleh sebab itulah, maka talil Quran adalah orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa hafidhil lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Tidak sekedar kita berpuasa, tetapi juga menjaga lisan kita, menjaga kata-kata kita. Karena Nabi SAW menyatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya manusia itu adalah yang dapat mengendalikan lidahnya, tidak mengatakan sesuatu kecuali dipikirkan terlebih dahulu, tidak menyinggung perasaan dan hati manusia. Sehingga sedang kita berpuasa pun Nabi mengingatkan, malam yada' qawla zur wal amalu bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabuh. Barang siapa tidak bisa meninggalkan perkataan yang tidak baik, amal-amal yang tidak baik sementara dia berpuasa, nanti jangan-jangan Allah tidak akan mengindahkan puasanya sementara dia menahan lapar dan dahaganya. Ini yang kedua adalah talil Quran. Dan yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yang dirindukan oleh surga adalah mut'imil ji'an, orang yang memberi makan pada orang yang lapar. Baik tatkala di bulan puasa dengan memberikan buka berpuasa pada orang yang membutuhkan buka puasanya, ataupun orang-orang yang meminta bantuan dalam keadaan yang fakir miskin. Makanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, afdolus sodaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Artinya berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi yang dirindukan oleh surga diantaranya adalah satu tadi orang yang membaca Al-Quran, yang kedua adalah orang yang menjaga lidahnya tiada berkata-kata kecuali yang bermanfaat, yang baik, dan yang ketiga orang yang membantu sesama saudaranya di bulan Ramadan ini. Makanya di bulan Ramadan ini dikenal dengan istilah kesolehan ibadah dan kesolehan sosial. Soleh di dalam beribadah, tapi juga dia soleh di dalam berinteraksi dalam kehidupan kemanusiaan. Semoga beberapa hal yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat menjadi renungan kita dan dapat kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita, khususnya di bulan suci Ramadan Al-Karim ini. Ja'alnallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.